Perkenalkan, nama saya Yunita Dane dari program studi Usaha Perjalanan Wisata, jurusan Pariwisata. Mata kuliah pengantar industri perjalanan wisata. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kepariwisataan. Anda diharapkan untuk fokus pada apa yang saya sampaikan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa kepariwisataan, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Ada beberapa jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, business travel. Perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan seseorang tentang hal-hal yang diketahui seperti lingkungan alam, flora fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perjalanan yang dilakukan untuk berkepentingan pribadi, seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Fungsi umum dari Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karena itu, Biro Perjalanan Wisata berfungsi untuk memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Fungsi khusus dari Travel Bureau sebagai intermediari atau perantara, berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata, atau sebagai supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisata, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan yang baik, termasuk memilih hotel, transportasi, bar dan restoran, pertunjukan, dan lain-lain. Travel Bureau sebagai organisator harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Menyiapkan macam-macam paket wisata yang baik berupa model tour maupun ready dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai agen perjalanan wisata, badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Pertama, menjadi perantara dalam pemesanan tiket, angkutan darat, laut, udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Dan yang terakhir, menjual paket wisata yang dijual oleh BPW. Kita sudah sampai pada penjelasan tentang Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri wisata menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasaan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali ke tempat asal tersebut. Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Kita lihat komisarisnya di sini, guys. Lingkup pekerjaan BPW. Fungsi pemasarannya yang pertama, menghubungi dan menginformasikan produk wisata.
Yang kedua, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk. Yang kedua, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan lebih detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Dan yang keempat, merencanakan dan mempromosikan perusahaan. Yang kelima, menganalisis dan memelihara PNRS. Yang keenam, memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dep operasional. Pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang kedua, menerbitkan tiket. Yang ketiga, mengupayakan peluang pemasaran tur maupun tiket. Dan yang keempat, memantau stok tiket, menjaga agar info tarif selalu up to date terbaru. Merancang paket wisata baik untuk ready tol maupun tol. Kelima, menyiapkan perhitungan harga. Keenam, menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke transport, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Berikutnya, menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan melaksanakan layanan jasa. Dan penjelasan kita yang terakhir tentang fungsi operasional DEP. Yang pertama, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, melakukan pembuatan dan pembayaran kepada pemasok. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata yang salah, yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.